Ya, apa dulu? Oh iya, ibu. Ini diambil dulu ya. Ambil dulu ya. Baik ibu, sebelumnya dengan ibu siapa? Dengan ibu dengan sini saja ya bu ya. Baik, perkenalkan saya Fatih Bidan Fatima. Di sini saya sebagai asisten bidan Sabila ya, yang berjaga di sini di bidan Sabila ibu. Sebelumnya ada yang ingin ibu konsultasikan, itu hal apa ya bu ya? Ini Bu Bidan, saya konsultasi lagi. Kasih saya kan kurang ya, jadi nggak begitu banyak konsultasi sama Ibu Bidan. Gimana solusinya gitu? Itu saja atau ada sebelumnya ada keluhan lain dari masalah ASI yang kekurangan ini? Jadi kan waktu dulu hamil pertama tuh saya tuh sempat keguguran di usia 5 bulan. Nah setelah keguguran si ASI itu menembat terus konsultasi sama dokter dikasih obat buat berhenti si ASI yang menembat itu. Setelah minum itu si ASI emang udah nggak menembat, mungkin nggak tahu dari efek itu apa dari efek yang lain gitu. Setelah kelahiran dede yang sekarang ASI-nya jadi kurang. Padahal yang sebelumnya mah tembus terus dari hamil juga si ASI-nya gitu. Seperti itu ya bu ya. Baik, mungkin jadi ibu ini ada sekali ada pasien yang ingin berkonsultasi mengenai masalah pasiennya. Ya, itu langsung di sini ya. Ibu, assalamualaikum. Sini ya bu. Ya, gimana? Ibu ini bidan pipit bagaimana dari apa yang ibu ada yang kamu bantu ibu? Baik, jadi saya jelaskan dulu ya Bu Bidan ya. Di sini ibu ini sebelumnya dahulu itu sempat mengalami keguguran dan di situ ASI-nya itu setelah itu rembes dan dikasih obat agar tidak rembes lagi. Oh iya. Jadi dari situ ASI ibu tersebut menjadi berkurang sehingga hadirnya anak yang sekarang sempat dibantu oleh susu formula. Jadi tidak full ASI. Sebelumnya dengan ibu siapa? Dengan ibu Siti. Oh iya. Kami di sini memanggil kepada klien itu dan sebutan Bunda ya, agar kami bisa lebih dekat luasa gitu ya. Baik Bunda Siti, ya, selamat datang di Praktek Mandiri Bidan Sabila. Ya baik, tadi yang sudah dijelaskan oleh asisten saya terkait permasalahan ibu. Jadi yang ibu rasakan mungkin sekarang, bagaimana sih untuk kedepannya ya, solusi kedepannya untuk apakah tetap memberikan susu formula atau ASI begitu ya Bu ya gitu. Berdasarkan pengalaman yang kemarin gitu ya, ibu merasakan bahwa adanya ya anak yang sebelumnya keguguran sehingga ibu memberikan susu formula di saat itu juga gitu ya, karena ASI-nya tidak keluar karena dari faktor sebelumnya ibu ibu memakan obat, minum obat dari dokter sehingga ASI-nya itu terganggu gitu ya Bunda. Ya baik Bunda, mungkin Bunda sebelumnya apakah Bunda sudah mengetahui bagaimana pentingnya ASI bagi bayi sebelumnya? Sudah sedikit. Berarti Ibu sudah mengetahui lah ya sedikitnya dari itu, jadi bisa dipraktekkan sedikit-sedikit gitu ya Bunda. Nah baik, walaupun sedikit, apa yang bisa Bunda sampaikan dari yang Bunda ketahui dari manfaat ASI itu? ASI itu bisa menjaga kekebalan tubuh pada si anaknya, kayak gitu ya. Iya. Terus bisa jauh dari bakteri juga, beda sama support kayak gitu. Iya. Nah, tapi Bunda karena ada faktor tadi ya yang telah Bunda bidan ya asisten saya katakan, jadi Bunda memberikan susu formula itu pada saat di waktu kapan Bunda pada saat Bunda memberikan susu formula? 1 hari setelah dilahir malamnya, karena si ASI itu masih belum keluar cuman dikit sih, cuma beberapa tetes gitu, di pumping juga sama keluarnya nggak nyampe 10 mili juga nggak nyampe, cuma beberapa tetes doang gitu. Jadi memutuskan untuk didoping pakai susu formula, takutnya pedagangnya malamnya nangis apa gimana. Iya Bunda ya.
Tapi Bunda pada saat Bunda melahirkan Dede ya, pada saat itu juga apakah Bunda memberikan ASI pertama ya Bunda yang kemarin disebut dengan kolostrum? Iya. Itu dikasih sama Bunda Dikasih. Itu Ada di caranya? pumping, iya. Iya, pumping gitu. Tapi pada saat malamnya itu tidak keluar gitu ya Bunda, jadi sedikit Keluar cuman sedikit. Iya. Pada saat kolostrum itu keluar gitu ya Bunda, apakah Bunda pernah melakukan pemijatan ini payudara gitu, ada pemijatan Pijat nafas? anestesi. Iya betul. Kalau pas awal sih enggak, soalnya kan belum tahu juga. Kesini baru pijat anestesi. Ya, Bunda, di sini ada buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, di sini itu nah ada cara ya Bunda. Waktu itu Bunda sempat ini belum melihat ada ya edukasi gitu ya terkait bagaimana sih untuk pemijatan laktasi, sebelumnya pernah atau belum? Ya, nanti untuk kedepannya Bunda ya, semoga Allah memberikan ya keturunan untuk kedepannya gitu, ada ya Dede punya lagi gitu ya, punya adik gitu, kalau Bunda bisa diamalkan ya dari buku KIA ini sudah dijelaskan secara lengkap gitu ya terkait bagaimana sih memijat memijat payudara gitu, agar ASI-nya itu baik gitu ya, banyak dan produksinya itu berkualitas. Nah, di sini ada dijelaskan pula ada posisi dan misi yang benar. Nah, itu ini untuk kedepannya aja ya, nanti pegangan buat Bunda. Berarti Dede juga punya ya Bunda ya buku KIA, ini sebagai contoh saja. Ya baik. Tapi Bunda waktu saat untuk sekarang ini, Dede kan sekarang sudah 5 bulan ya Bunda. Ya, usia 5 bulan. Apakah Bunda memberikan susu formulanya itu secara sehari full atau di jam-jam berapa saja yang Bunda memberikan ASI? Kalau untuk jamnya sih nggak tentu. Cuman dalam sehari itu paling banyak paling 3 kali. Ya, 3 kali paling banyak gitu. Banyak kan sih ASI. Paling sesekali kalau buat ngenyangin aja kalau susu gitu. Nanti ya Bunda sudah tahu ya untuk pentingnya ASI, dan semoga untuk kedepannya Dede juga bisa bisa lebih fokus juga Bunda memberikan ASI eksklusif sepenuhnya gitu ya Bunda. Semoga ya mudah-mudahan gitu. Karena Bunda sudah mengetahui belum dalam ASI itu mengandung zat kekebalan. Nah, dari zat kekebalan itu diperolehlah ASI yang berkualitas. Nah, dibantu dengan adanya faktor bifidus. Apakah Ibu sudah tahu belum apa itu faktor bifidus? Iya, faktor bifidus itu jadi mendukung. Jadi adanya zat kekebalan dalam ASI itu adanya faktor bifidus. Nah, faktor bifidus ini jadi mendukung proses pembentukan ASI yang baik gitu ya. Dari ASI itu yang adalah bakteri. Nah, dalam ASI itu pasti mengandung bakteri, tapi bakteri itu menguntungkan. Nah, bakteri yang menguntungkan ini sehingga jadi dalam ASI itu mencegahlah bakteri-bakteri yang merugikan. Nah, dengan adanya faktor bifidus ini. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu juga banyak juga ya Bunda, seperti tadi yang Bunda katakan dalam ASI juga ya, dalam zat kekebalan di situ karena mengandung antibakteri, anti alergi juga, bahkan di dalamnya juga mencegah virus polio. Nah, jadi sangat penting sekali dengan ASI eksklusif itu gitu. Jadi ya semoga kedepannya Bunda bisa terus berikhtiar terus agar meminimalisir juga dari susu formula ya Bunda ya gitu. Tapi kalau misalkan Bunda kelelahan atau bagaimana, tapi ya semoga saja dengan dibantu dengan makanan yang sehat, minum yang banyak gitu ya. Nah, di dalam buku ini juga terdapat makanan apa saja sih gitu ya supaya menyusui itu dapat dalam kandungannya itu tetap keluar, tetap baik gitu ya ASINya Bunda, dengan Bunda mengkonsumsi porsi makan dan minumnya itu sesuai dengan takaran. Nah, di sini ada saat ibu menyusui pada saat bayinya ya 0 sampai 12 bulan. Nah, di sini ada berapa porsi? Ada 6 porsi. Nah, ini nasinya ya, porsi nasinya ada 6 porsi. Nah, di sini Bunda juga bisa melihat ya, di sini perbanyaklah makanan yang sayuran hijau ya, seperti daun katuk, itu bayam gitu, yang hijau-hijau gitu. Itu insya Allah bakal memperbanyak kualitas ASI juga gitu ya. Semoga Bunda dari sini bisa mengambil kesimpulan Bunda ya. Semoga Bunda kedepannya bisa terus tetap memberikan ASI eksklusif kepada bayi Bunda
mungkin itu apakah ada yang bisa Bunda tanyakan kembali? Paling gitu aja. Berarti untuk solusi buat memperbanyak ASI itu makan yang banyak, makan sayuran kayak gitu, banyak minum. Terus Bunda, sebelumnya saya mau bertanya untuk masalah susu formula, apakah sempat terjadi ketidakcocokan atau langsung cocok? Kalau untuk pertama sih ada, itu nggak cocok, jadi ke BAB-nya itu pas. Terus jarang BAB tuh. Susu pertama terus ganti. Sekarang ya diganti susu lain, alhamdulillah cocok. Oh iya, pada saat dari pengalaman Bunda ya, apa yang Bunda rasakan ketika itu Bunda pada saat itu tidak keluar ASI itu ya Bunda, sehingga harus dipampin, bagaimana perasaan Bunda pada saat itu? Ya, kalau pertama pasti sedih ya, soalnya kan pertama jadi ibu juga ingin mengasihi anak seutuhnya gitu, cuman ya gimana daripada anaknya nanti nangis ya udah kasih support aja dulu. Insyaallah ya Bunda, untuk mungkin konsultasi yang dapat saya sampaikan mungkin ya, konseling ini ya sedikit-sedikit Bunda bisa praktekkan yang ada dalam buku Kaya ini ya. Kemudian mungkin bisa Bunda ini ya apa dibawa saja ya Bunda bukunya gitu. Paling itu aja Ibu Bidan yang saya tanyain. Mungkin Barangkali bila ada ingin konsultasi lagi, silahkan boleh datang lagi ke sini. Untuk masalah ASI-nya lagi bisa, atau masalah lain lagi silakan ke sini. Ya. nah, apabila suatu saat nanti Bunda ya ASI-nya semakin deras, semakin banyak, nah Bunda harus ini juga ya Bunda, persiapkan dari sekarang gitu untuk bagaimana sih menyimpan ASI yang benar ketika sudah dikeluarkan, kemudian disimpan di wadah yang khusus ya Bunda ya. Dan setelah itu disimpan di lemari es dengan suhu yang ya 18 Celcius gitu ya Bunda dinginnya. Nah, setelah itu Bunda untuk penyimpanan susu dari ASI itu saat mau diberikan kepada bayi, nah jadi caranya itu ada air ini ya Bunda, merebus dulu air. Nah setelah itu disimpan di sebuah cangkir atau wadah, disimpan. Nah kemudian di wadahnya itu dimasukkan ya Bunda, jadi dalam keadaan iya, jadi tidak dengan saat bergejolak gitu ya di airnya, jadi sudah dalam keadaan di cangkir yang sudah terpisah dengan kompor gitu ya. Setelah itu dimasukkan saja, diamkan beberapa saat, nanti juga akan meleleh gitu ya Bunda dari yang beku gitu kan, karena sudah dari lemari es gitu. Diamkan saja sesuai dengan suhu ruangan yang di rumah gitu, dan wadah yang berisi air hangat itu. Itu kuat berapa lama ya kalau ASI ditaruh di freezer itu? Iya, 6 bulan Bunda. Iya, 6 bulan itu pasti awet, dan pasti ini ya Bunda, untuk penyimpanan ASI pasti Bunda bertahap aja. Misalnya ASI yang pertama disimpan di sebelah mana nih, jadi ada tandanya gitu supaya tetap sesuai tahapan ketika Bunda menyimpan pertama kali gitu, seperti itu Bunda. Mungkin seperti itu ya. Ada yang bisa kamu bantu lagi atau ada yang masih dipertanyakan kembali Bunda? Paling itu dulu aja Bu Iya, Bidan. baik. Makasih untuk informasinya. Iya, ya sama-sama Bunda. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh asisten saya ya Bunda, untuk konseling ke selanjutnya bisa didiskusikan lagi dengan asisten saya. Mohon maaf ya, saya akan kembali ke ruangan saya, mungkin ada keperluan lagi yang lain. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu Ya, Bidan. sama-sama. Ya, ya. Baik. Paling gitu aja ya Bu Bidan. Anaknya sudah tidur. Iya, Ibu, sama-sama. Makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ya.